Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-khalaiqi ajma'in nabiyyina وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengawali majelis kita di kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-12 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1445 Hijriah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitungnya satu persatu. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian pula nikmat berjalan di atas tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat diberikan taufik serta kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu seorang hamba akan mampu membedakan antara jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Dengan ilmu seorang hamba akan mampu memahami jalan-jalan kebahagiaan dan jalan-jalan kesengsaraan. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan seperti Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili
hafizahullah tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba setelah nikmat iman dan Islam melebihi nikmat diberikan taufik untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal majlis yang mulia ini, niat-niat yang tulus kita datang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan serta keberkahan untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah yang Allah muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullahu ajma'in. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membahas usul-usul aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dasar-dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita ambil pembahasannya dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan di pagi hari ini kita masuk poin tentang hukum pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita masuk poin yang ke-39 yang penulis bawakan di dalam kitab Usulus Sunnah, atau sebelumnya poin ke-37. Ya, 37. Terakhir yang kita bahas poin ke-36. Ya, tentang hukum mempersaksikan seseorang dengan surga atau neraka. Itu poin terakhir yang kita bahas. Maka di kesempatan pagi hari ini kita masuk poin yang ke-37, ya, tentang hukum pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Berkata Al-Imam Abu Abdullah rahmatullahi ta'ala alaih di dalam kitabnya Usulus Sunnah, wa man laqiyallaha bidzambin tajibu lahu bihin nar taiban ghaira musirrin alaihi fa innallaha azza wa jalla yatubu alaihi wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni maksudnya meninggal dunia, ya, siapa yang meninggal dunia dengan membawa dosa yang menyebabkan ia masuk ke dalam neraka, ia berbuat dosa
yang membuat ya dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Sedangkan ia dalam keadaan bertaubat dan tidak berlarut-larut di dalam dosanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini poin yang ke-37. Al-Imam mengatakan bahwasanya seorang mukmin yang dia berbuat dosa, yang dengan dosa tersebut dia berhak untuk mendapatkan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertaubat dari dosa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Ya, taubatnya menjadi kafarah dari dosa yang dia lakukan. Kemudian di poin yang ke-38, Al-Imam membahas tentang hukum seorang hamba ya yang dia berbuat dosa besar, yang kemudian dengan sebab dosa yang dia lakukan ditegakkan had atas dirinya. Nah, ini kondisi kedua ya dari pelaku dosa besar. Kondisi yang pertama, orang yang berbuat dosa besar, ya berbuat dosa dan maksiat, namun tidak ditegakkan had atas dirinya, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama dia bertaubat dengan taubat yang nasuha, dia penuhi syarat-syarat taubat nasuha, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ya, kata Imam Ahmad, wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kaffaratuhu kama jaa fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-38, kata Imam Ahmad, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dan telah dilaksanakan hukuman had atas dosa yang dia lakukan, ya, dia berbuat dosa besar yang mewajibkan dia terkena hukuman had, kemudian ditegakkan hukuman had atas orang tersebut, maka had itu adalah kafarah bagi dosanya. Ya, hukuman had yang ditegakkan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa yang dia lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita bawakan dalilnya. Ya, bahwasanya hukuman had yang ditegakkan atas pelaku dosa besar itu berfungsi sebagai kafarah. Dan kalau seorang hamba ya sudah ditegakkan hukuman had atas dirinya, maka dia tidak membawa dosa di akhirat dari ya maksiat yang dia lakukan tersebut. Itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, orang beriman yang dia berbuat dosa besar namun tidak bertaubat di dunia dan tidak pula ditegakkan hukuman had atas dirinya. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama apa? Pelaku dosa besar tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya bisa menjadi kafarah dari dosanya. Kondisi yang kedua, pelaku dosa besar ya dan telah ditegakkan hukuman had atas dirinya, maka hukuman had yang ditegakkan ya berfungsi sebagai kafarah dari dosa yang dia lakukan.
Kemudian kondisi yang ketiga adalah orang beriman yang dia berbuat dosa besar, namun sampai akhir hayatnya dia belum bertaubat dari dosa tersebut, berlarut-larut di dalam dosanya, ya, dan tidak ditegakkan hukuman had atas dirinya. Ya, ini kondisi yang ketiga. Kata Imam Ahmad, wa man laqiyahu musirran ghaira taibin min adh-dhunubi allati istaujaba biha al-'uqubata fa amruhu ila Allah azza wa jal in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Barang siapa berjumpa dengan Allah, yakni barang siapa meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa, larut ya di dalam dosa besarnya tanpa dia bertaubat darinya, yang mana dosa-dosa tersebut mengharuskan dia mendapatkan siksa di hari kiamat, ya, maka orang yang meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat dari dosanya dan belum ditegakkan hukuman had atas dirinya, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan menyiksa dia. Wa in syaa'a ghafara lahu, dan kalau seandainya Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni dia tanpa menyiksanya. Paham jamaah? Ini 3 kondisi, ya, pelaku dosa besar, ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman, ya, bahwasannya ashabul kabair, pelaku dosa besar, mereka masih dikategorikan mukmin, ya, tidak keluar dari keimanan karena dosa besarnya, ya, meskipun dia berbuat dosa besar, tapi tatkala dia seorang mukmin, maka dia tidak dikeluarkan dari keimanan secara mutlak, ya. Tapi pelaku dosa besar adalah seorang mukmin yang naqisul iman, yang kurang keimanannya, ya. Maka hukum pelaku dosa besar dalam kacamata Ahlus Sunnah bahwasanya sahibul kabirah itu dikatakan orang yang fasik, ya, orang yang fasik, ya, dia mukmin karena keimanannya, namun dia fasik karena dosa besarnya. Dan ini berbeda, ya, dengan mazhab orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, ya, di mana orang-orang Khawarij mengkufurkan pelaku dosa besar, ya. Orang-orang Khawarij memvonis pelaku dosa besar, ya, dengan vonis kekufuran, keluar dari keimanan secara total, secara mutlak. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang beriman itu fi manzilatin baina manzilataini, berada, ya, pada suatu manzilah di antara 2 manzilah, yakni tidak dia iman, tidak dia kufur, ya. Ini akidah orang-orang Mu'tazilah. Sedangkan di akhirat, maka Ahlu Sunnah memandang bahwasannya pelaku dosa besar, kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat taubat yang nasuha, maka Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Dosa sebanyak apapun, kalau seandainya si hamba tersebut bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya,
dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." Wahai hambaku, ya, meskipun dosa-dosamu setinggi langit, selama engkau mau untuk beristighfar, memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya engkau datang menghadapku, meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang menghadapku dalam kondisi menjaga tauhid, tidak berbuat kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang menghadapmu membawa sepenuh bumi ampunan. Ya. Maka Ahlus Sunnah dibangun di atas adillah, di atas hujjah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpendapat bahwasannya seorang mukmin, ya, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, selama dosanya tidak termasuk satu dari tiga dosa, bukan dosa kesyirikan, bukan dosa kekufuran, bukan dosa kemunafikan, maka dia adalah seorang mukmin. Ya, dia adalah seorang mukmin. Ya, dan pelaku dosa besar itu masih mukmin, meskipun dia adalah mukmin yang fasik, mukmin yang kurang sempurna imannya. Sedangkan di akhirat, ya, maka pelaku dosa besar berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah ampuni, ya, hamba tersebut. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah enggak ampuni, Allah akan siksa dia sesuai dengan kadar dosa dan maksiatnya. Ya, akan tetapi tidak ada seorang mukmin yang wafat di atas keimanan dikekalkan dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Selama mukmin tersebut wafat di atas iman, di atas kalimat la ilaha illallah, sampai akhirnya dia menjaga kalimat tersebut, tidak membatalkan dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan kemunafikan, ya, maka akhir kehidupan seorang mukmin adalah al-jannah. Meskipun harus disiksa dulu di dalam neraka untuk membersihkan apa? Dosa-dosanya. Kalau seandainya dia meninggal dunia dalam kondisi membawa dosa belum bersih, ya, karena taubatnya, belum bersih karena istighfarnya, belum bersih karena hukuman had, ya, maka dibersihkan dulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya adalah al-jannah. Ya, maka yang kekal di dalam neraka Allah adalah pelaku tiga macam dosa. Imma dosa kekufuran, imma dosa kesyirikan, imma dosa kemunafikan, dosa an-nifaq. Ya. Selama seorang hamba selamat dari tiga macam dosa tersebut, maka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus apa? Harus transit dulu di neraka. Ya, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Pertanyaannya jamaah, apa yang dimaksud dengan dosa besar? Ya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar, jadi antara definisi para ulama tatkala mereka mengartikan dosa besar, ya, yang dengannya seorang hamba menjadi orang yang fasik,
adalah kullu dzambin tarattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirati bin nar aw warada la'nu fa'ilihi awil ghadabu alaihi. Definisi dosa besar atau kabirah, ya, jamaknya kabair, mufradnya kabirah, artinya dosa besar. Ya, dosa besar maknanya kullu dzambin, setiap dosa, tarattaba alaihi haddun fid dunya, ya, yang menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman had di dunia. Setiap dosa yang menyebabkan pelakunya, ya, mendapatkan hukuman had di dunia, awa'idun fil akhirah binnar, atau mendapatkan ancaman neraka di akhirat, ya, atau mendapatkan ancaman neraka di akhirat, atau dosa yang pelakunya diancam dengan laknat atau murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, definisi dosa besar kata para ulama adalah setiap dosa, ya, yang pelakunya mendapatkan hukuman had di dunia, ya, diancam dengan hukuman had di dunia, atau setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka di akhirat, ya, ada ancaman nerakanya di akhirat nanti, atau setiap dosa yang pelakunya, fa'ilnya diancam dengan laknat atau al-ghadab minallah, laknat atau murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara definisi dosa besar yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Maka setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had itu masuk dosa apa? Besar. Ya. Apa hukuman had, jamaah? Apa hukuman had? Hukuman di dalam syariat kita itu ada dua macam. Ya. Al-uqubah asy-syar'iyyah, hukuman atas pelaku, ya, keburukan, pelaku kejahatan. Dalam syariat kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya hukuman had, ada yang namanya hukuman ta'zir. Ya. Yang pertama hukuman had, yang kedua hukuman ta'zir. Apa bedanya? Hukuman had adalah hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Baku. Kadar hukuman tersebut, ya, sudah diatur dan ditetapkan oleh syariat. Itu namanya hukuman had. Ya. Apa contohnya, jamaah? Ya, seperti hukuman zina, pelaku zina diancam dengan hukuman had. Ya, kalau seandainya orang yang berzina tersebut dalam kondisi sudah menikah, maka hukumannya apa? Rajam. Dirajam sampai mati. Ya, sudah baku ketetapannya, nggak bisa dirubah. Ya, kalau pelaku zina tersebut dia berzina dalam kondisi belum menikah, ya, masih perawan atau perjaka, maka hukuman hadnya adalah didera, ya, sebanyak 50 kali deraan. Didera, ya, dicambuk sebanyak 50 kali deraan. Itu namanya hukuman had, sudah baku dalam syariat kita. Ya. Orang yang minum khamar, ya,
Di antara dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had adalah syaribul khamr. Ya, orang yang minum khamr, maka hukumannya adalah didera sebanyak 40 kali deraan. Ya, sebanyak 40 kali deraan. Orang yang mencuri as-sariqah, ya, yang mana barang yang dia curi sudah sampai nisab, yaitu rubu'ud dinar, seperempat dinar, maka hukumannya dipotong tangannya sampai batas pergelangan tangan. Itu namanya hukuman had. Ya, hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan dalam ketentuan agama kita. Ya. Yang kedua ada namanya hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Ya. Yaitu hukuman yang kadarnya dikembalikan kepada ijtihad seorang qadhi atau seorang hakim. Ya, kadarnya dikembalikan kepada ijtihad seorang qadhi atau seorang hakim. Ya. Maka di antara bentuk dosa yang termasuk ke dalam dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman had. Ya. Seperti zina, minum khamr, mencuri, ya. Kemudian al-qadhf, yakni menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina, maka didera, ya, 80 kali deraan. Atau qisas, ya, membunuh nyawa dengan tanpa hak, maka dibunuh. Itu hukuman had. Itu termasuk dosa besar. Atau sebuah dosa yang pelakunya diancam dengan siksa api neraka di akhirat. Ya, seperti ancaman memakan harta anak yatim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ya, mengambil harta anak yatim dengan tanpa hak, maka sejatinya yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pelakunya diancam dengan apa? Dengan siksa api neraka. Ya, maka dari sini kita tahu bahwasannya mengambil harta anak yatim secara zalim dengan tanpa hak termasuk dosa apa? Termasuk dosa besar. Ya, karena pelakunya diancam dengan siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau ya ancaman, ya, bagi laki-laki yang memakai yakni cincin emas, ya, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau seseorang yang dia makan, ya, dengan menggunakan bejana emas, pakai piring emas atau ya gelas emas atau perak, atau menggunakan garpu atau sendok terbuat dari emas, maka pelakunya diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan semacam itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya, di antara dosa yang termasuk ke dalam dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan laknat. Pelakunya diancam dengan laknat atau murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya dosa membunuh seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya, dosa pembunuhan. Ini dosa besar yang sangat besar. Ya. Karena pelakunya diancam
dengan neraka, diancam dengan laknat, dan diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk perbuatan dosa besar yang sangat besar adalah menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya, dosa pembunuhan. Ini di antara dosa besar yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengancam ya dengan ancaman yang sangat keras terhadap pelaku dosa, melainkan ya ancaman bagi pelaku dosa pembunuhan. Ya, seorang mukmin dengan tanpa hak. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Ini di antara ya dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, secara sengaja, ya, dia menumpahkan darah seorang mukmin dengan sengaja, ya, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Diancam dengan apa? Dengan neraka. Ya, kalau seandainya sampai di situ ayatnya cukup, ya, peringatan bagi seorang mukmin untuk tidak menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalidan fiha, ya, dia kekal di dalamnya, ya, sampai bersih dosanya. Disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sampai dia dibersihkan dari dosanya tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Lihat, diancam dengan neraka, diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang besar di hari kiamat nanti. Maka tidak mudah jamaah yang Allah muliakan, ya, menumpahkan darah seorang mukmin, ya, karena darah seorang mukmin itu ada kehormatannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala la ilaha illallah, ya, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, haruma damuhu wa maluhu, ya, maka haram hartanya dan haram darahnya. Jadi nggak boleh kita ambil harta orang tersebut melainkan dengan ridhonya, dan tidak boleh kita menumpahkan darah seorang mukmin melainkan dengan haknya. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah taala, dan hisab ya orang tersebut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid bahwasanya di antara dosa yang termasuk ke dalam dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain jemaah yang Allah muliakan, di antara bentuk dosa besar, ya, di mana pelakunya diancam dengan laknat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, ya, al-washimati
wal mutashimati. Allah melaknat kaum wanita ya yang mentato dirinya sendiri atau yang minta ditatokan oleh orang lain. Ya, dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya mentato ya badan itu termasuk dosa apa? Dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'anallah. Kata Nabi yang mulia, semoga Allah melaknat al-washimati wal mutashimat. Para wanita yang mentato ya badan mereka, jasad mereka, atau yang minta ditatokan oleh orang lain. Ya. Ustaz, yang dilaknat kan perempuan. Ya. Berarti laki-laki boleh ditato. Betul jemaah? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Meskipun nas tersebut berlaku untuk kaum wanita, ya, bagi kaum laki-laki itu berlaku kaidah mafhum aulawi. Ya, berlaku kaidah mafhum aulawi. Faham? Ya. Yakni kalau wanita saja nggak boleh diancam, apalagi bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya. Kalau wanita yang tabiatnya mungkin butuh perhiasan. Ya karena dahulu yang biasa main tato itu perempuan jamaah. Ya dahulu, ya pada zaman dahulu yang biasa ditato itu kaum perempuan. Kenapa? Karena itu sebagai perhiasan mereka. Sebagai zinah mereka. Ya. Kalau seandainya wanita saja dilarang untuk mentato, apalagi kaum laki-laki. Ya, maka pada zaman dahulu yang biasa main tato itu kaum wanita. Ya, karena terkadang mereka butuh untuk apa? Untuk ya perhiasan tubuh mereka, tapi dilarang oleh Nabi SAW dan pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya mentato adalah termasuk dosa besar. Demikian pula sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Semoga Allah melaknat seseorang yang merubah batasan tanah. Ya. Allah melaknat seseorang yang dia merubah yakni pembatas tanah, patok tanah. Ya dia geser. Ya. Untuk mengambil hak orang lain. Ya. Maka menggeser batasan tanah ya untuk mengambil hak orang lain dengan tanpa hak itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan kata Nabi SAW, siapa yang mengambil tanah orang lain meskipun sejengkal, ya, sejengkal tanah yang dia ambil, dia geser patok tanah itu, dia ambil meskipun hanya sejengkal, Allah akan kalungkan ya pada tubuhnya di hari kiamat 7 lapis bumi. Ya, ini ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang ya menggeser batas tanah milik orang lain. Dan itu termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Demikian pula sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, maka melaknat kedua orang tua
ya, itu termasuk perbuatan dosa besar. Karena pelakunya diancam ya dengan neraka Allah Subhanahu dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, tatkala seorang mukmin ya dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba. Ya. Selama sang hamba tersebut jujur, tulus untuk kembali kepada Rabb-Nya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Ya, dengan syarat kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Surat Az-Zumar ya ayat yang ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batasan ya, dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba tatkala dia berbuat maksiat, maka dia telah menganiaya dirinya sendiri. Ya. Karena dosa kita, maksiat kita, kembali keburukannya kepada diri kita sendiri. Ya. Apa yang kita lakukan dari dosa dan maksiat tidak memudaratkan Allah sama sekali. Yang termudaratkan dengan dosa dan maksiat kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana amal-amal kebaikan yang kita lakukan, ya, maka manfaatnya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita usahakan tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Zat yang Maha sempurna, ya, yang As-Samad, yang tidak membutuhkan hambanya, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan amal saleh kita manfaatnya kembali kepada kita, maka semua maksiat dan dosa yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal saleh, berbuat kebajikan, maka kebaikan yang dia lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat buruk, siapa yang berbuat kelaliman, kezaliman, dosa dan maksiat, fa'alaiha, maka maksiatnya kembali kepada dirinya. Ya. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dalam segala sesuatu. Sebagaimana ditegaskan ya di dalam hadis qudsi, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada min mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau seandainya semua kalian, seluruh kalian, dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir, semuanya dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mukmin, semuanya muttaqi,
Semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ma zada dzalika min mulki syai'a. Ketakwaan kalian semua sama sekali tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Ya, karena Allah tidak butuh ketakwaan hambanya. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, ya, atau seluruh kalian dalam kondisi, ya, memiliki hati orang yang paling buruk di antara kalian. Kata para ulama, ya, tidak ada yang paling buruk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melainkan iblis. La'natullahi alaihi. Ini kalau seandainya semua manusia hati mereka seperti hati iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Maka semua keburukan kalian, semua maksiat kalian, kekufuran kalian sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya, kalau semua hamba-hamba Allah, ya, hati mereka seperti hati orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seandainya hati manusia seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah mereka seperti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak menambahkan, ya, kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya tatkala semua manusia bermaksiat kepada Allah, semua manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kufurnya iblis laknatullahi alaih, maka kekufuran hamba-hamba Allah sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir hadis tersebut, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sesungguhnya apa yang kalian kerjakan adalah amalan-amalan kalian, ya, dan kemudian aku akan balas amal-amal tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal kebaikan meskipun sekecil biji zarrah akan dia lihat balasannya. Yang beramal keburukan meskipun sekecil biji zarrah akan dia lihat, ya, balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Kata Allah, maka siapa yang mendapatkan kebaikan di hari kiamat nanti, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mengarahkan ubun-ubun kita kepada kebaikan adalah taufik Rabbul Alamin. Yang menggerakkan hati kita kepada kebaikan adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang di hari kiamat mendapatkan balasan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, mendapatkan keburukan di hari kiamat, mendapatkan azab dan siksa di hari kiamat, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Allah sudah berikan jalan. Allah tunjukkan jalan kepada manusia dengan menurunkan, ya, kitab-kitab samawiyah, dengan mengutus para nabi dan rasul sebagai hujjah atas umat manusia bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan semuanya. Ya, tapi kita yang lebih condong kepada hawa nafsu kita, meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih condong kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ya, selama seorang hamba ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya. Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah,
yang Allah panggil pada ayat tersebut, Az-Zumar 53, yang Allah panggil adalah pelaku dosa, yang Allah panggil adalah pelaku maksiat. Alangkah rahimnya Rabbul Alamin, ya, tatkala Allah memanggil pelaku dosa, pelaku maksiat, Allah panggil mereka dengan apa? Panggilan apa? Ya ibadi, hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan dosa mereka, dengan maksiat mereka, dengan kelancangan mereka, dengan pembangkangan mereka, tapi Allah masih panggil mereka sebagai hamba-hamba Allah. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, ya, hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batasan dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu afrah." Ya. Allahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang kembali mendapatkan harapan hidup setelah dia putus asa hampir mati. Ya, Nabi sebutkan kisah tentang seorang laki-laki, ya, di mana dia melewati sebuah gurun pasir yang sangat luas, yang tidak ada sumber kehidupan sama sekali, yang nggak ada air, nggak ada bahan makanan. Ya, dia safar sendiri, membawa semua perbekalannya di atas untanya. Suatu ketika dia merasa penat dan dia hendak beristirahat. Ya, dia beristirahat sejenak untuk melepaskan keletihannya. Maka tatkala dia sedang beristirahat, dia pejamkan matanya. Tatkala dia bangun, dia kehilangan untanya dengan semua perbendaharaan yang dia bawa di atas unta tersebut. Bayangkan jamaah, ya, kalau seseorang hidup sendirian di tengah gurun pasir yang sangat panas, yang sangat terik, tidak ada sumber kehidupan. Yang ada apa? Yang ada kematian. Ya, yang ada di pelupuk matanya kapan dia mati. Ya, maka hamba tersebut sudah berputus asa dari kehidupan dan dia bersiap untuk kematiannya. Dia cari ke sana kemari, nggak ada untanya. Ya, akhirnya dia pun kembali setelah berputus asa mencari untanya. Dia kembali ke tempat dia berbaring untuk menjemput ajalnya. Ya. Maka tatkala dia pejamkan matanya yang kedua kali, tatkala dia bangun, dia dapatkan untanya kembali di hadapannya. Ya. Maka saking gembiranya hamba tersebut sampai lisannya berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah benar-benar hambaku dan aku adalah Rabbmu ya Allah. Yani saking senangnya sampai salah ucap. Maksudnya dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, Engkau benar-benar Rabbku dan aku benar-benar hambamu ya Allah. Ya, tapi saking senangnya sampai lisannya salah ucap. Dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kata Nabi yang mulia, akhta'a
min syiddatil farah. Laki-laki tersebut tergelincir lisannya karena saking senangnya. Ya. Kata Nabi yang mulia, Allah lebih senang, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan laki-laki tersebut yang kembali mendapatkan kehidupannya. Ya. Maka jangan kita menutup pintu harapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa menerima taubat hambanya. Ya, selama sang hamba berusaha bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, dengan syarat-syaratnya, ya, maka tidak ada, ya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebanyak apapun, hatta dosa kesyirikan, hatta dosa kekufuran, hatta dosa kemunafikan. Ya, jangankan dosa-dosa besar, yang lebih dari itu, ya, dosa kekufuran, dosa kesyirikan, dosa kemunafikan, tatkala seorang hamba dengan tulus, dengan jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan ampuni semua dosa yang kamu lakukan, yang kamu miliki. Ya, dengan syarat, ya, kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat taubat yang nasuha. Pertanyaannya apa jamaah? Syarat-syarat taubat yang nasuha, ya, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan ada 5 syarat, ya, dari syarat-syarat taubat yang nasuha. Yang pertama adalah al-ikhlas. Seseorang bertaubat dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Faktor yang mendorong dia kembali kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ya. Bukan, ya, karena, ya, kita takut, ya, dengan perkara-perkara duniawi, tapi yang mendorong kita untuk kembali kepada Allah adalah al-khaufu minallah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Kenapa taubat disyaratkan ikhlas? Kata para ulama, karena taubat adalah ibadah. Ya. Bertaubat kepada Allah adalah bagian dari ibadah. Ya, dan suatu ibadah tidak mungkin bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan, ya, ibadah yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang yang beramal akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka taubat adalah ibadah. Di antara syaratnya adalah kita mengikhlaskan taubat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua di antara syarat taubat yang nasuha adalah al-iqla' 'anil ma'siyah. Al-iqla' 'anil ma'siyah. Segera kita tinggalkan dosa yang kita taubati. Ya, segera kita tinggalkan dosa dan maksiat yang kita bertaubat darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita tinggalkan. Ya. Kalau dosa yang kita lakukan
terkait dengan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, kita tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Ya, kalau seandainya dosa yang kita lakukan ya terkait dengan meninggalkan yang wajib, maka segera kita amalkan yang wajib. Ya, itu namanya al-iqla'. Kalau seseorang ingin bertaubat, ya dia berbuat dosa, meninggalkan sholat 5 waktu, na'udzubillahi min dzalik, yang merupakan rukun Islam terbesar setelah 2 kalimat syahadat, yang merupakan ya parameter baik dan buruknya amal seorang hamba di hari kiamat. Maka tatkala seseorang ini bertaubat, ya selama ini dia meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka di antara syarat taubatnya segera dia sholat. Ya, jangan lagi dia tinggalkan sholat. Ya, segera dia mengerjakan sholat tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-iqla'. Syarat yang ketiga, di antara syarat taubat yang nasuha kata para ulama adalah an-nadam. Ada rasa penyesalan. Ya. Ada rasa penyesalan dari sanubari yang paling dalam atas dosa yang telah kita lakukan. Karena nadam inilah yang menjadi motor penggerak. Ya, penyesalan inilah yang menjadi motor penggerak seorang hamba untuk kembali kepada Allah dan segera meninggalkan dosa yang dia lakukan. Tatkala seseorang ya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya enggak ada rasa penyesalan, ya, maka ya taubat yang dia lakukan bukanlah taubat yang nasuha. Ya, bukan taubat yang nasuha. Maka di antara syarat taubat yang nasuha yang ketiga adalah an-nadam, adanya rasa penyesalan. Syarat yang keempat, di antara syarat taubat yang nasuha kata para ulama adalah al-azmu ala alla ya'udah, bertekad bulat, berazam, ya bertekad bulat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa yang telah kita taubati. Ya, bertekad, berazam untuk tidak kembali mengulang perbuatan dosa yang telah kita taubati. Ya. Itu syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, di antara syarat taubat yang nasuha kata para ulama, taubat yang kita lakukan masih dalam batasan waktu diterimanya taubat. Ya, masih dalam batasan waktu diterimanya taubat seorang hamba. Tatkala taubat yang dilakukan sudah keluar dari batasan waktunya, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 2 batasan waktu yang menjadi syarat diterimanya taubat seorang hamba. Ya. Batasan yang pertama adalah selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ini batasan yang pertama. Ya, yang merupakan alamatus sa'atis sughra, tanda kiamat kecil. Yani al-maut, kematian. Maka selama nyawa belum sampai kerongkongan, taubat seorang hamba masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya tatkala nyawa sudah sampai ghargharah, sudah sampai kerongkongan, ya, kemudian seseorang baru mengatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya. Yakni selama ajal belum menemui dirinya. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan, maka taubat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kata para ulama, karena tatkala seseorang dicabut nyawanya, ya, maka Allah singkap, yakni tabir ghaib. Yang dahulu dia enggak lihat, dia lihat dengan matanya. Dari alam ghaib, dari perkara-perkara ghaib. Ya, dia melihat malaikat maut. Ya, dia saksikan. Ya. Sehingga kalau dia baru beriman, maka imannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, sebagaimana taubatnya Fir'aun, laknatullahi alaihi. Ya, tatkala hampir binasa, ya tatkala dia yakin sudah akan tenggelam, ya sudah akan mati, baru dia mengatakan amantu. Ya, aku beriman. Ya, terhadap Rabb yang diimani oleh Musa dan Bani Israel. Ya, Allah katakan al-an. Ya, sekarang wahai Fir'aun, engkau baru bertaubat, engkau baru beriman. Ya, maka di antara syarat taubat kata para ulama adalah selama nyawa belum sampai kerongkongan. Ya. Kemudian batasan waktu yang kedua yang merupakan satu dari tanda kiamat besar, itu terbitnya matahari dari arah barat. Ya, terbitnya matahari dari arah barat. Ini batasan waktu yang terakhir. Ya. Selama matahari belum terbit dari arah barat, ya, maka taubat seorang hamba senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, maka semuanya mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu adalah hari di mana pernyataan iman seorang hamba tidak lagi mampu menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud An-Nasa'i di dalam sunannya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Kewajiban berhijrah tidak pernah terputus, ya, sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Dan kewajiban taubat tidak pernah terputus, ya, sampai matahari terbit dari arah barat. Ya, inilah kata para ulama batasan waktu diterimanya taubat seorang hamba. Ya, kalau batasan tersebut ya sudah dilampaui, maka taubat seseorang tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang Allah muliakan, ya, orang-orang beriman punya kaidah. Ya. Kaidah yang pertama, jangan mengecilkan maksiat. Jangan mengecilkan maksiat. Ya. Jangan meremehkan dosa. Karena sekecil apapun dosa yang kita lakukan, yang kita maksiati adalah Zat yang maha besar. Jangan mengecilkan dosa. Jangan mengecilkan maksiat. Karena dosa yang kecil akan menjadi besar dengan hati yang meremehkan. Ya, ini kaidah. Dosa yang kecil itu bisa menjadi besar karena hati yang meremehkan. Ya, maka orang-orang beriman tidak boleh mengecilkan dosa dan maksiat sekecil apapun. Karena sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang kita maksiati adalah Zat yang maha besar. Kata salaf, la tanzur ila sigharil maksiyah, walakin unzur ila 'idhami man asaitah. Jangan kamu melihat kecilnya maksiat yang kamu lakukan, ya, tapi lihat betapa besarnya Zat yang engkau maksiati.
Ya, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala macam kebaikan. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, ya, kita sadar, ya, semaksimal apapun usaha kita untuk selamat dari perbuatan dosa dan maksiat, bisa selamat apa tidak jamaah? Kira-kira bisa selamat dari dosa dari maksiat apa tidak? Sebesar apapun, semaksimal apapun usaha seorang hamba untuk selamat dari dosa dan maksiat, ya, maka tidak mungkin kita bisa selamat dari dosa dan maksiat. Ya, artinya ketergelinciran itu senantiasa terbuka. Ya, senantiasa terbuka. Karena kita adalah seorang anak Adam. Ya, yang mana di antara karakter manusia, kata Allah, ya, innahu kana zaluman jahula. Itu karakter manusia. Ya. Manusia itu ya karakternya zalim dan jahil. Ya. Yang dengan sebab ya dua perkara tersebut kita terjatuh ke dalam perbuatan dan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita fahami, ya, bahwasanya semaksimal apapun kita berusaha untuk selamat dari dosa dan maksiat, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, kita pasti tergelincir. Kita pasti tergelincir. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu senantiasa berbuat kealpaan, berbuat kesalahan. Ya. Dan kita semua anak cucu Adam. Ya, kita semua keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya, meskipun orang tua kita beda-beda, tapi ujungnya satu. Ya, kita semua dari Adam dan Hawa. Dan Nabi yang mulia mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Apa solusinya? Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan setiap orang yang berbuat ya kesalahan, yang terbaik dari mereka adalah yang senantiasa memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmah, ya, di antara hikmah kenapa orang yang paling istiqamah, orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling banyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak istighfarnya, ya. Yang paling banyak taubatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah orang yang paling istiqamah, orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi yang mulia, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan banyak-banyak istighfar kepada Allah. Sesungguhnya aku ya biasa bertaubat dan istighfar kepada Allah ya sehari enggak kurang dari 100 kali. Ya, enggak kurang dari 100 kali. Ya. Kenapa? yakni Nabi alaihi salatu wasalam enggak mencukupkan dengan amalan beliau, dengan ibadah beliau, yang padahal kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau sholat malam kakinya sampai apa? Sampai bengkak. Itu ibadahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau berdiri sholat malam ya kakinya sampai apa? Bengkak. Kenapa enggak mencukupkan dengan amal ibadah beliau? Ditambah dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasanya seorang hamba selain dia butuh ibadah kepada Allah, dia juga butuh apa? Taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semaksimal apapun ibadah yang kita lakukan pasti banyak kurangnya.
ya pasti banyak ya alpanya. Maka sempurnakan kekurangan dalam ibadah kita untuk menghamba kepada Allah dengan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara rahasia ya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Fussilat ayat yang ke-6. Tatkala Allah menggabungkan perintah untuk istiqamah dengan perintah untuk istighfar. Antum melihat Pak? Fussilat ayat yang ke-6. Allah gabungkan di situ ya dua perintah kepada orang-orang beriman. Ya. Yang pertama perintah untuk istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah. Yang kedua perintah untuk istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Maka istiqamahlah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepadanya. Ya. Kata para ulama, Allah menggabungkan perintah untuk istiqamah dan perintah untuk istighfar ya karena Allah tahu bahwasannya semaksimal apapun usaha seorang hamba untuk istiqamah pasti ada jatuhnya, pasti ada tergelincirnya, pasti ada kekurangannya karena kita punya hawa nafsu. Ya, kita bukan malaikat yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, nggak pernah futur dalam ibadah kepada Allah. Tapi kita apa? Kita anak Adam yang dibekali dengan hawa nafsu, ya, yang senantiasa mendorong kita kepada keburukan. Maka untuk mencapai ya ubudiyah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menggabungkan ikhtiar untuk istiqamah, kemudian ikhtiar untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas ya terkait dengan pembahasan kitab Ushulus Sunnah ya tentang hukum pelaku dosa besar dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, kita rehat sejenak. Setelahnya kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.